Hanya itu kerinduanku, haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, yes. Hanya itu kerinduanku, haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, sekali lagi menyenangkanmu. Makna hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau yang paling layak disenangkan. Biar hari-hari kami dipenuhi dengan kesenangan Tuhan, bukan kemunafikan. Biar hari-hari kami dituntun, dipegang, disertai, dipimpin dan dibela, dan merepresentasikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Untuk berkat karunia anugerah-Mu, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat, kesempatan yang kami masih boleh terima, khususnya pada saat kami bangun tadi pagi, kami menemukan kami masih boleh hidup. Anugerah yang terbesar yang kami boleh terima hari ini. Lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita sebentar di dalam. Saudara panas? Aduh, ada yang dingin. Di dalam Injil Matius, saudara, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-28 maksud saya. Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20.
Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini adalah bentuk daripada perintah dan juga tugas yang harus saya dan Anda penuhi di muka bumi ini. That's why kalau Anda lihat reel saya, Anda pernah nonton itu, bahwa ternyata tujuan hidup kita adalah what is life? Life itu menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? 2 hal kita bisa terima hari ini, yaitu kerjakan tugas dan kewajiban kita. Kerjakan itu. Dan Anda lihat di bagian terakhir, justru sesungguhnya ini yang kita kejar, tetapi Tuhan sudah janji itu. Dan ketahuilah, apa saudara? Aku menyertai engkau. Amin saudara. Siapa yang disertai? The chosen people. Not everybody, no. Not everyone, no. Tapi kita bilang yang melakukan. Ini amanat agung yang luar biasa. Nah, banyak orang Kristen seringkali terjebak dengan hal itu, saudara. Kuliah nomor 1, studi nomor 1, rumah tangga nomor 1, pekerjaan nomor 1, uang nomor 1, looking for money itu nomor 1. No, itu semua di belakang. Alkitab bilang, ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka. Kenapa dia dekati? Supaya ini sifatnya meneguhkan, mengingatkan, menguatkan. Apa yang dia katakan? Dia bilang, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kenapa kita harus mengejar sesuatu yang di luar kerajaan sorga itu? Halo? Hanya orang yang memiliki satu kedalaman di dalam percaya kepada Kristus yang bisa mengatakan ini. Ya. Karena the rest itu Yesus yang kerjakan, Yesus yang penuhi. Karena Alkitab bilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus titik, itu titik. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Anda disertai Tuhan, saya disertai Tuhan. Coba, can you imagine? Disertai oleh penguasa tunggal itu, Bu, Pak. Anak-anak muda disertai. Hari ini kita bersuka cita karena kita mendapatkan pemimpin yang baru. Dan di sana macet total. Puji Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, jadwal saya di sini. Puji Tuhan. Memang benar-benar luar biasa. Benar, saya bersyukur. Ada sih yang di Tamrin itu Sudirman, tapi jam 5. Saya baca acara selesai jam 4. Bukan udah pada bubar tuh pelan-pelan. Mulai jam 5, ya datang setengah 6 masih oke karena ada pujian penyembahan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Itu sebelum dunia dijadikan, acara program saya udah diatur Tuhan. Itu kan keren banget. Coba tepuk tangan yang meriah buat dia. Hebatnya nggak bulak-balik, saudara. 10, 12, 2 ada di sini. Terus dikasih istirahat sejam lagi untuk menikmati kopi, ya kan? Saya lihat wajah-wajah semua yang mau traktir saya kelihatan. Sambil ketawa, nggak mungkin apa gitu ya. Terus Alkitab bilang disertai. Kemarin hari Jumat, saya lihat itu Tuhan luar biasa. Pernah dengar tentang Natal yang saya mau selenggarakan? Jumat beres. Disertai. Cuman pertanyaannya gini, ada kemauan nggak? Mau nggak? Mau apa tidak? Mau jadi orang diberkati nggak? Mau apa tidak? Ini hanya cuma tinggal the will. Mau nggak? Mau nggak beribadah?
Lebih baik kita dengar Tuhan daripada dengar suara manusia. Mau nggak bersempit-sempitan di sini? Mau. Asal ada Yesus, yang penting ada Yesus. Mau. Studio 5, hai. Studio 5 sudah. Nggak ada itu yang namanya bioskop. Terus ada studio tambahan gitu. Dan juga ada nggak bioskop yang yang siaran langsung? Nggak ada. Sudah. Rugi bioskop kalau ada siaran langsung. Lihat yang online juga banyak. Sudah. Betapa hebat nama Yesus. Dan saya mau katakan buat Anda, jangan cuma sekedar ngomong hebat. Alami dong, nikmati dong. Halo, alami dong. Saya kalau nggak dapat pengalaman itu, saya nggak mau bercerita sama Anda. Nggak bisa saya cerita. Cuman saya lihat Tuhan itu, aduh, super baik, banget baik. Apalah artinya seorang hamba Tuhan, saudara? Dalam artian kata yang sesungguhnya di dunia, pendeta. Siapa kamu? Pendeta. 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 Apalagi zaman dulu, tahun 90-an, pendeta. Pendeta. Nah, saya pulang ke rumah, nggak enak juga Maya jadi pendeta. Oh enak kata mama saya. Pasti enak. Nanti kamu lihat kenikmatannya. Dan apalah artinya. Tapi saya lihat ada 6-7 menteri yang dilantik hari ini. Setidaknya teman saya, kenalan sahabat baik dari anak-anak saya, istri-istrinya sudah. Saya bilang luar biasa. Bukan mau dipakai sih, enggak. Setidak-tidaknya gitu kalau kita duduk terus menteri lewat kan, Pak Johan kan enak. Daripada kita mau ke WC dia pikir mau dekati itu menteri langsung. Maaf Pak. Kan enak gitu. Kenapa? Baru menteri itu. Bagaimana dengan presiden? Baru presiden itu. Bagaimana dengan Yesus? Bersama dengan engkau. Anda tinggal pilih jodoh. Yang itu. Tuhan, yang mana? Disertai Tuhan. Amin. Biar itu orang mau tolak-tolak Anda lagi. Orang bilang, deket dia sih, maaf, bau. Begitu Anda pilih karena disertai Tuhan, Tuhan kasih aroma yang luar biasa. Begitu dia dekat Anda, memang mau pingsan karena bau itu, tapi berubah baunya. Saya lihat pengalaman saya di dalam Tuhan. Saya itu 50 tahun saya melayani. I've been through serving Him. Dan saya lihat tetap dia luar biasa. Dia nomor 1 dari semua. Nggak ada. Waktu kita lapar, kita bilang, ya Tuhan, kalau memang nggak ada makanan, ya biarlah saya seperti ini. Tapi aku yakin Tuhan itu baik. Lewat. Saya sama istri itu lagi makan dulu tahun 2009. Moy itu tahun 2009. Need moy. Moy itu kan moy bagus. Tapi 2009 need moy nggak bagus. Saya salah satu yang pertama tinggal di atas, turun ke bawah, cuma ada bakmi itu tuh, duduk berdua, tikus lewat, terus di bawah sekali hanya ada satu garment, itu terus, nggak ada. Yang sekarang tuh H&M nggak ada, apalagi itu Starbucks nggak ada. Ada bintang yang berjatuhan, itu Starbucks ada di sini, nggak ada. Itu kafe-kafe semua tutup, nggak ada. Saya bilang sama istri, rasanya kita salah pilih kali ya. Terus istri saya bilang, jadi mau pindah kemana dong? Ya nggak tahu. Ini Anda pergi macet-macet ya, nggak usah Anda, saya nih penghuni di atas. Itu kalau nanti mau pergi saya harus jalan jam 4 kalau mau tiba dengan selamat 5:30. Karena kalau saya turun dari bawah, dari atas itu 4:30 jam 5 kurang, nggak dapat. Orang yang udah tahu bahwa itu nggak ada lagi parkiran, tetap aja dia nongkrong di sini. Di klakson, tin. Aduh, sekarang moy, luar biasa. Kan saya pernah cerita, saya pernah jalan dari Danau Sunter ke sini hanya karena Tuhan dan Anda itu. Karena saya pelayanan jam 7 di satu tempat, terus dari jam
9:15, setengah 10 udah, aduh ampun. Dan kalau saya cerita tentang tempat tinggal saya, orang-orang akan bilang, aduh Pak, Moy itu luar biasa, kenapa pantas namanya Moy, kenapa? Itu banyak, itu jadi Yerusalemnya Jakarta itu. Banyak gereja. Aneh ya Pak ya, itu gembala-gembala sidang di luar. Pak, apa sih resepnya GSJS? Saya bilang saya juga nggak tahu. Bagaimana? Terus saya cerita dengan gembala-gembala yang di daerah. Itu namanya GSJS, itu sampai berebut beklai, saudara. Anda tahu beklai? Mudah-mudahan yang beklai dulu nggak ada di sini. Saya di luar, sampai saya bilang, pakailah tempat duduk saya. Maksud saya, jangan Pak Pendeta. Ini dia pakai juga, Ustaz. Sampai 5 tempat duduk saya dia pakai. Saya di luar. Sampai koordinator bilang, Pak maaf ya, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. 4 kali saya di sini. Itu orang keluar masuk. Itu kalau bukan karena disertai Tuhan. Nggak bisa GSJS bilang, oh karena gue hebat. Pemusiknya hebat, pembicaranya hebat. Enggak. Tempatnya hebat. Apa penuh sesek begini? Sampai orang nafas juga susah. Orang nafas diambil orang lain, nafas lagi cari lagi. Susah, saya udah panas, kepanasan. Jadi saya bilang sama Andrew, don't ever leave this place. Jangan. Kalau Andrew buang ini tempat, cari tempat yang baru, saya yakin dan percaya banyak gereja akan masuk di sini. Kalau gereja nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang lain, saudara, yang masuk di sini. Saya mau katakan buat Anda, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena disertai oleh Tuhan. Jadi Anda harus usahakan supaya Tuhan selalu menyertai Anda. Jangan pakai pola, oh pasti Tuhan, pasti, belum pasti. Tapi kalau Anda melakukan hal ini, apa? Ajarlah, Alkitab bilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana bisa mengajar? Bagaimana bisa mengajar sesuatu yang baik kalau saya dan Anda bukanlah pelaku itu. Dan di awal dikatakan karena itu pergilah. Bagaimana kita mau menjadi disertai oleh Tuhan karena nggak pergi-pergi. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kalau begitu, Yesus mau saya dan Anda menjadi saksinya yang penuh dengan kuasa. Amin. Nanti kalau Anda menjadi saksi Tuhan, gereja ini tidak muat lagi tempat ini, maka Tuhan akan memberikan tempat yang lain yang jauh lebih representatif. Tuhan gitu loh. Kalau Anda bilang, iya tapi Pak ini udah gak muat Pak, oke muat-muatin aja. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kalau gak muat dia tahu ukurannya. Dia akan mengusir segala sesuatu. Orang bilang mahal Pak, gak ada yang mahal bagi Tuhan. Duitnya Pak, ini jemaat yang paling berapi-api itu Matthew. Karena dia adalah Injil pertama dari 4 Injil. Dia kalau dengar saya itu, amin. Semua yang lagi tidur bangun semua. Itu kalau saya bawa kemana-mana ada keuntungan sih. Ya. 2 Korintus 5 ayat 16. 1, 2, 3.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut apa? Ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Kalau ukuran manusia itu terbatas, pasti salah. Tapi kalau ukurannya Tuhan, pasti benar. Anda dan saya tidak bisa menilai Kristus, apalagi orang luar sana menilai Kristus menurut ukuran mereka, nggak nyambung. Antara Yesus dan Isa beda. Kok Allah itu bisa mati? Ya udah capek deh. Kita bilang berkali-kali juga susah. Tapi kalau ukuran Tuhan pasti pas. Melalui apa? Ya, bagaimana kita bisa menurut atau bagaimana kita bisa melakukan seturut ukuran Tuhan? Ya, melalui apa? Satu, kalau Anda mau jadi saksi Tuhan yang efektif, luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, Alkitab di bagian akhir katakan disertai oleh Tuhan. Itu yang luar biasa. Ketika Anda dan saya bisa melakukan ini, maka disertai oleh Tuhan sampai selamanya. Itu ukurannya Alkitab. Coba lihat yang pertama. Bagaimana untuk menjadi saksi Tuhan, merepresentasikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Baca sama-sama. Ayo saudara. 1, 2, dan 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Kalau Anda ingin mengukur orang, menilai, bahkan kalau Anda ingin melihat saksi Kristus itu seperti apa, direpresentasikan seperti apa? Through life, hidup. Nah, kalau Anda ingin melihat hamba Tuhan itu beres atau enggak beres, lihat kehidupannya. Halo, utang bayar enggak dia? Terus hidupnya beres enggak? Saya melihat seorang Ishak di perjanjian baru, itu beda dengan Abraham dan Yakub. Abraham itu besar. Yakub juga lahirnya bangsa atau nama Israel pemenang. Tapi Ishak, siapa dia gitu? Selain dia adalah orang pribadi, anak yang mau dipersembahkan jadi korban oleh Abraham dan gak jadi. Tapi ketika saya baca, dengar, lihat, ternyata Ishak tuh hebat. Hebat dalam apa? Hidupnya. Apa yang hebat saudara? Lihat, menikah 1 kali. Halo, istrinya cuma 1. Itu salah satu kehebatan Ishak. Yakub ada yang lain. Abraham ada yang lain. Kenapa dia masuk di dalam hitungan bahkan sebagai anak perjanjian? Dia kayak Yesus 1 kali aja. Yesus sebagai Tuhan itu 1 kali saja dia berkorban, tapi dikenang sepanjang masa. Ishak itu hidupnya saudara luar biasa. Suruh tinggal di Gerar dia tinggal. Bahkan dia bisa memberi yang terbaik. Dia bisa menabur saudara yang terbaik. Kalau Anda ingin melihat orang itu benar atau tidak menurut ukuran Tuhan, lihat hidupnya, lihat gaya hidupnya. Sombong nggak? Baru bisa berbahasa Inggris sekali, 2 kali, baru sebulan aja ngomongnya udah Inggris terus. You know that you know that. How about you guys? Guys, you, yeah guys, you. Begitu dikasih panjang, ya memang begitulah kira-kira begitu. Lihat hidupnya sehari-hari. Lihat bagaimana kalau dia diberkati oleh Tuhan. Lihat sombong atau tidak. Apakah dia masih down to earth? Apakah dia masih menginjak bumi? Jangan baru sedikit udah hilang. Baru dipakai sedikit udah hilang. Baru naik gaji aja udah sombongnya setengah mati. Saya suka menegur ini keponakan istri saya. Jangan sombong. Lu siapa gitu? Gue aja gitu, gue aja. Yang lo punya Pak D gitu. Gue tahu diri. Kadang-kadang tadi saya buka lagi khotbah-khotbah saya selama puluhan tahun. Itu dulu kan belum ada gadget yang canggih, yang harus ditulis. Kadang Tuhan bilang sama saya, "Hei, coba buka firmanku." Saya tulis dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi.
Itu di Surabaya. Sedangkan ibadah yang pertama itu jam 7. Istri saya bangun, belum tidur. Belum. Kenapa? Tuhan lagi ngomong. Saya bisa kumpulkan 8-9 khotbah. Walaupun belum dipakai dengan sangat dulu, saya tahu bahwa saya harus hidup seperti itu. Kalau kita sudah diberkati, anggap itu semua bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang hebat. Alkitab katakan itu sih, ya. Ia adalah ciptaan baru, yang lama-lama tuh nggak ada, udah. Hidup kotor, hidup nggak bersih, udah nggak ada. Saya kadang lihat ada orang yang nggak bisa secara langsung gitu bertobat. Ada banyak orang bilang bahwa itu pertobatan harus pelan-pelan. Enggak, radical changing. Harus radikal. Kalau enggak hari ini ya kapan lagi? Kalau enggak bukan kita ya siapa lagi? Udah. Kalau udah dipanggil Tuhan ya udah, lakukan itu dengan yang terbaik. Dan kalau kita lihat bagaimana hidup itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ada orang ngomong tentang tato. Saya bilang bukan soal setuju nggak setuju. Itu kan bait Allah. Terus kalau dibilang ya tapi saya bertato, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan dulu. Jangan ditambah-tambahin lagi sama bola itu lagi bowling, ditambahin lagi kiri kanan. Terus leher ditaruh kayak duri-duri gitu. Buat apa sih? Anda kan bukan pohon. Iya. Terus dipakai love gitu. Emang love ada di sini, love di sini. Kenapa nggak di sini? Sakit Pak, sakit gitu. Ya udah jangan tatoan dong. Terus nih maaf, saya suka terapkan itu gaya hidup saya buat anak-anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, nggak boleh. Ternyata saya tahu dia anak muda pernah minum, tapi dia lihat contoh dari bapaknya. Akhirnya tobat sendiri. Saya tahu waktu dia khotbah kemarin. Dia pikir saya nggak dengar. Saya dengar saudara via online. Oh saya peminum. Aduh kurang ajar nih gitu. Saya minum saudara. Tapi saya tinggalkan itu semua karena saya lihat papa saya. Iyalah. Bagaimana mungkin Anda bisa menobatkan orang lain kalau diri sendiri juga belum bertobat? Halo. Biar saya jalan sama istri saya lihat ada wanita cantik, terus terang saya cantik ya mah. Tapi dulu enggak. Sekarang tenang aja gitu. Secantik-cantiknya orang saya cuma bilang, cantik ya, tinggi dia. Tadi dia lewat terus saya bilang sama istri saya udah lihat wajahnya udah gak enak. Nah. Tapi ini lebih cantik. Enggak, dia lebih cantik. Enggak, I'm telling you the truth. Saya bilang dengan dua anak saya, nanti kalau kamu menikah, kamu lupakan papa mama juga, it's okay. Gak apa-apa. Tapi papa udah meninggalkan itu warisan. Rumah seorang satu. Kita cari dengan susah payah. Oleh sebab itu saya investasikan jam tangan saya yang pernah heboh. Itu dari tahun 2007 saya beli, itu 2008. Ya kalau dia nggak naik sih bohong, naik lah. Orang itu jam punya semboyan for the next generation. Begitu dia naik, saudara. Saya juga nggak tahu kenapa jam tangan saya yang naik. Kenapa nggak tukang petek jam tangan yang naik gitu. Benar. Dan itu saya cicil, boleh. Sama itu orang boleh. Kapanpun Pak Pendeta mau bayar silakan. Saya tadi mau bilang, kalau ndak bayar bagaimana? Dia seorang kolektor dan saya pilih itu jam tangan yang dia suka. Dan ternyata itu naik, saya ngejual. Dulu saya mau jual, tiga-tiganya tolak. Itu harta papa yang tertinggal. Karena rumahnya kan udah milik aku. Yang satu juga bilang, yang satu juga sudah milik aku. Jadi itu harta papa satu-satunya. Saya bilang, enggak, kamu menikah, ini bagi dua lagi. Biar orang atau pria yang menikahi engkau itu enggak ketakutan. Bahwa kau juga punya warisan. Biar dia enggak petantang-petenteng di depan kamu. Biar kita juga harus ada harga diri untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena papa tahu kamu anak papa, tapi mereka nggak usah takut itu kamu punya tabungan itu. Kalau papa udah nggak ada baru jual itu. Tapi kalau papa masih ada, papa pakai itu.
Untung dia nggak tanya, kapan papa mati? Gitu. Pernah dengar teman saya, ya, dia punya harta triliun, saudara. Tapi ternyata ketika dia meninggal di usia 90-an, dibuka itu, wasiatnya. Waktu dibuka tertulis begini, harta tidak boleh dibagikan kecuali kalau mamamu sudah mati. Bayangin 1 bulan, 3 bulan merawat mamanya yang shock bapaknya meninggal. Begitu dibuka setelah 10 tahun baru ini boleh dibagi. 10 tahun. Bapaknya meninggal 90-an. Ibunya 88. Terus dalam keadaan sehat karena kemarin dirawat. Bisa kan anak-anaknya bilang, kenapa kita rawat ya? Setelah 10 tahun mama meninggal baru dibagi. Saya punya teman itu, usianya udah 70. Bayangkan, setelah 10 tahun 80, kalau terkejar. Sehingga akhirnya apa, saudara? Dia masuk ke rumah sakit, pecah pendarahan otak. Istri saya bilang, pasti karena pikirkan harta. Ya benar. Dia lagi mikirin itu. Ya jumlah triliun bikin susah. Tapi saya bilang sama teman saya bertahun-tahun yang lalu, jangan pikirin itu. Hidup aja benar. Hidup aja berkenan kepada Tuhan. Karena yang membuat engkau kaya bukan warisan, tetapi Tuhan yang membuat engkau kaya. Udah, kerjakan aja bagianmu. Ini yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 18. Yuk baca sama-sama. Baca sama-sama. Jadi hidup kita harus sepadan dengan Kristus. Setuju? Amin. Jangan nipu-nipu, saudara. Ya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dia tahu cara memberkati engkau. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Yang kedua apa? The second L yang pertama adalah life, yang kedua adalah loyalty. Amin. Loyalty, pengabdian. Kan ada lagu pengabdianku. Loyalty. Pengabdian kita seperti apa? Kesetiaan kita seperti apa? Saya suka, saya bangga bilang, di usia 60-an saya hanya menikah 1 kali dan tidak akan pernah. Kesetiaan saya kepada istri saya, mama boleh uji. Soal banyak fans banyak, tapi kesetiaan 1 aja. Nah, dia suka. Nah, kadang dia suka ini kuping saya. Mas, macem-macem. Dia lagi pergi untuk mengantar anak saya. Saya bilang sama keponakan istri saya setia sama Tuhan. Sangat setia. Sombong amat, bisa dibuktikan. Setia. Kadang-kadang saya datang ibadah gitu, aduh nggak sesuai perkiraan saya. Dia bilang 300, ternyata yang datang cuma 4 orang. Dulu masih pakai fax. Kecewa saya, tapi saya pikirnya, Tuhan, bukan manusia. Khotbah saya sama. Orang bilang khotbah 400-4.000 orang dengan 4 orang sama nggak Pak? Memang nggak sama secara jumlah. Tapi kembali lagi di sini, setia. Jadi Anda juga harus melihat itu. Kalau Anda ingin bersaksi atau menjadi saksinya Tuhan, dimulai dari pengabdian kita. Ya, saya bilang sama mama saya, Ma, kalau aku kerja sampai kau mati, aku yang rawat. Mama saya bilang, enggak usah gitu. Enggak. Depan semua keluarga. Nanti kalau gue kerja, biar saya yang rawat. Akhirnya terjadi. Begitu saya kerja diberkati, terus, enggak pernah berhenti. Dia mau minta apa, terus. Padahal udah agak sakit hati. Kadang-kadang di luar nalar gitu loh. Tapi biar aja. Kalau dia salah, biar Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan yang bertanggung jawab, bukan atas saya, tapi buat dia. Tuhan bertanggung jawab. Bisa aja orang tua bisa salah sudah, tapi saya mengabdi sama dia. Udah, pokoknya apa kata mama aku turut, apa kata mama aku turut. Udah, aku tahu kau bener. Kalau kau salah, biar Tuhan yang bertanggung jawab. Akhirnya selesai juga sudah. Dengan 12 penyakit sudah selesai juga. Kadang jantungnya bermasalah,
jantung udah diperbaiki, duk 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 duk, diabetes, duk 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 duk, diabetes bermasalah, tiba-tiba itu gula, darah rendah. Akhirnya dia bilang, aduh mama nggak bisa hidup lah. Bisa. Bayi uangnya dari mana? Ada, bertumpuk-tumpuk, berlimpah-limpah. Mama saya bilang, benar lihat muka aku, hidup. Akhirnya ditambahkan usia sampai 77 tahun. Dan akhirnya waktu dia mau dirawat ke rumah sakit pun, waktu sudah parah, dengan tangan udah berbalik, dia punya mata itu tinggal putih. Dan mereka telepon saya di Ambon. Mama kayaknya selesai. Belum. Kenapa? Enggak, gue udah janji, Tuhan udah janji sama aku, harus ada aku. Oh dia kenapa-napa aku harus ada aku. Udah saya telepon, voice call, video call, Mam, Mama tahu siapa aku? Tahu dong, anak Mama Yohana, rawat di rumah sakit ya Ma. Ayo dong, benar ya Ma? Saya tanya sama adik-adik saya, kenapa tadi bilang kau nggak bisa rawat? Nggak mau Mama. Kenapa sekarang dia mau? Mas, mau ya? Mau. Saya pulang dari Ambon lari, masih sempat dia hidup. Saya bilang, Ma, tenang aja, aku yang rawat. Oke? Kesetiaan, pengabdian. Aku rawat. Pak, mahal ini. Di rumah sakit di kamar apa? Kamarnya harus VVIP. Very, very important person. Karena memang dia very, very important person. Dokter udah memperkirakan kurang lebih pertama harus 300 juta bayar. Istri saya bilang ada. Di mana adanya? Sorga. Tenang aja, tenang. Jual aja kita punya rumah gampang. Jual aja kita punya mobil gampang. Loyalty harus begitu sampai akhir. Mama saya bilang, terus bagaimana pembayaran? Udah beres. Padahal kita lagi bersih tegang di bawah. Kartu kredit mental, mental. Untung, siapa yang tanggung jawab? Untung pemilik rumah sakitnya kenal saya. Aduh, emang Tuhan lagi. Begitu telepon kiri kanan, siapa sih? Istri saya gitu. Memang yang punya rumah sakit ini siapa? Ambil tanya gitu. Di situ. Pak ini, oh teman saya, ya kan? Telepon, bos, Pak Pendeta, shalom bos. Ini rumah sakit you punya? Enggak, Tuhan punya. Enggak, you Tuhan. Mama saya ada di rawat sini, bos masukin. Tapi dia minta dulu 300, nggak perlu, masuk aja. Tapi nanti kalau udah selesai bayar, ya kan? Bayar lah. Jangan jadi orang yang semuanya gratis semua, ya. Masuk di situ. Dan tiap minggu harus store lagi. Mama saya selalu bilang, sudah beres, semua udah beres. Mama tinggal hidup. Oleh sebab itu dia bilang, that's why Mama mau cerita. Kemarin Mama nggak mau ke rumah sakit karena Mama lihat wajah-wajah yang kurang meyakinkan. Sombong Pak Pendeta, I'm telling you the truth. Yesus selalu telling the truth. Terus saya bilang, wah luar biasa. Berdebat sama istri, kita jual apa ya? Jual cincin, jual jam, jual apa? Jual mobil, semua kita jual. Gitu balik lagi, ditambahin lagi, itu infus penuh lagi. Tadi udah tinggal sedikit. Kita suka tanya, Sis kok belum ditambahin? Oh nggak tahu ya, ada apa? Biasalah, belum masuk infus juga turun. Oleh sebab itu hati-hati kalau kita dirawat di rumah sakit, ya, harus dikelilingi orang-orang yang mengasihi kita. Ada seorang bapak-bapak, begitu dia mau didoakan, karena keluarganya tahu bahwa dia akan mati. Pendetanya depan dia langsung, Bapak di dalam surga. Bapak ini udah nggak bisa ngomongnya cuma dengan tulisan. Tiba-tiba dia minta lagi didoakan. Oh ini pendeta, terus dalam nama Tuhan Yesus, kan dia nggak melek. Tiba-tiba itu Bapak dia tulis, nggak ada yang mau baca kan, karena lagi dalam konsentrasi. Begitu pendeta bilang, amin, mati dia. Terus ya waduh, puji Tuhan, Tuhan angkat dia. Tapi kertas itu yang masih ada jadi saksi, dibuka, dibaca, ternyata itu Bapak cuma bilang, tolong jangan injak infusan saya. Dia mati karena kaki itu Pak Pendeta. Jadi yang kedua, bicara tentang pengabdian, ya. Saya nggak akan kemana-mana. Saya bilang sama Tuhan tahun 1998, saya akan melayani engkau sampai mati, tidak akan pernah punya pekerjaan lain. You are the one and only. Saya lakukan itu.
Biarpun dapat tawaran kiri kanan, aku ke luar negeri apa segala, enggak, sekali Tuhan tetap Tuhan. Dan kita akan lihat Dia akan menyertai kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, coba Anda lihat 2 Korintus 5 ayat 19. Coba kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, dan oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Berita, lips. Be careful, your lips. Amin, saudara. Lips, kata-kata. Jangan suka yang nyakitin, jangan suka. Yohan, mama boleh pinjam 100.000. Marah dong saya. 3 hari yang lalu aku udah kasih 10 juta, gimana sih mama? Kemana itu 10 juta? Ya mama pikir kamu udah kasih itu berarti itu milik mama. Tapi kemana itu 10 juta? Ngomong dong ma, jangan gitu dong. Ya udahlah, mama akan pinjam sama Tuhan. Wah, minjem sama Tuhan berarti kan kita nggak jadi pinjaman lagi. Kenapa begitu? Mama akan minta sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus mengirimkan donatur yang, wah bahaya. Kita nggak jadi donaturnya lagi, berlutut ya kan. Ampun. 100.000 mah gampang. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih, ada. Ayo langsung transfer lagi. Nih 5 juta. Kan mama cuma minta 100.000. Nggak, udah nih 5 juta. Cuman ngomong-ngomong mau tanya 10 jutanya kemana? Terus dia bilang, ini orang-orang yang tertindas. Keluarga saya di sini orang-orang tertindas yang harus butuh. Mereka belum yatim, mereka belum jadi janda-janda, tapi mereka orang-orang tertindas. Bukankah Yesus bilang kita harus tolong orang-orang yang tertindas? Tertindas apa? Ekonomi, bisnis, susah. Saya bilang, oh lolo pada semua. Mereka bilang, ya yang ketiga, kata-kata. Nggak usah kamu ngomong gitu sama mama. Maka mama, kalau kamu tahu mama adalah mama kamu. Oke, ma. Oke. Ayo kata-kata kita lurus, tegak lurus dengan Tuhan. Kalau mau benci, marah, tahan. Amin, sana. Biar lo mati, lo hati-hati. Kalau nggak dia yang mati, kita yang mati. Sudah. Karena kan Tuhan akan membela siapa? Membela yang benar. Kalau suami istri ribut, Anda jangan pikir Tuhan ada di tengah. Enggak. Ya selalu ada yang dibenar. Amin, sana. Jadi kalau istri saya udah nggak suka gitu sama saya, lebih baik gue minta ampun daripada dia doa jam 12. Dia suka doa jam 1 pagi. Tuhan, wah, saya deketin, ada nggak nama gue di situ? Bahaya loh. Jadi lips itu benar-benar. Kalau kita ngomong ya udah, itu kita pegang dengan baik. Jangan ngomong yang kotor. Dan yang terakhir saya tutup, ya. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, baca sama-sama 1, 2, dan 3. Jadi kamu ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Dengan siapa saudara? Dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan. Itu bicara tentang perbuatan, tindakan. Labor. The 4L, labor. Jadi perbuatan kita. Siapa bilang bahwa perbuatan kita tidak menentukan? Sangat menentukan. Bahwa iman juga harus dengan perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu mati. Ya. Jadi bagi saudara, saya tutup firman Tuhan yang hadir di tempat ini. Tuhan mengapresiasi. Tuhan akan memberikan engkau penyertaan yang dalam buat dia, buat engkau seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo tunduk kepala kita berdoa, Studio 5 juga. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi saksi Tuhan yang solid. Baik di dalam tindakan kami, baik di mulut kami, baik juga loyalitas kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau yang akan menyertai kami, bukan orang lain, bukan siapapun yang di muka bumi ini, tapi Engkau. Penyertaan-Mu itu yang kami butuhkan. Apapun yang kami rindukan, apapun yang kami inginkan, kami yakin dan percaya selama penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kami,
Oleh sebab itu sebelum kami mengajar orang lain, biarlah kami diajar oleh Tuhan. Biarlah kami merepresentasikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, keluarga mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Apa saja yang mereka miliki semua dari Tuhan dan harus memuliakan nama Tuhan. Kami mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil Tuhan, sehingga meningkat sampai menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.